Halo, selamat malam semuanya. Oke, jadi sebelumnya kali ini aku pertama kali nih untuk live sendiri di Instagram Rata ID. Halo semuanya. Oke, salam kenal. Aku dengan Dokter Cut. Aku Dokter Cut Alisha. Jadi, aku adalah salah satu dokter gigi di Rata ID. Nah, jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kita akan sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol ringan tentang apa sih itu aligner dan gimana sih cara kerjanya ya. Nah, jadi mungkin kan di sini teman-teman yang nonton ini juga banyak ya, bukan yang dari bidang kedokteran gigi dan banyak yang berprofesi yang lain. Jadi mungkin kita ngobrolnya agak lebih ringan nih ngebahas alignernya ya. Nah, jadi kemarin juga sempat udah dari Instagram Rata ID juga udah sempat dibuka Q&A tentang pembahasannya itu apakah itu aligner, dan juga ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Jadi hari ini kita sambil ngobrol-ngobrol dan juga sambil jawab beberapa pertanyaannya ya. Oke, nah jadi pertama kita akan ngobrolin dulu nih kayak tentang apa sih itu aligner. Nah mungkin beberapa teman-teman di sini masih ada yang belum tahu ya aligner tuh apa sih. Nah jadi pasti kan sering lihat dong kayak dari Instagramnya Rata ID juga, aligner tuh apaan? Kok bisa bikin giginya rapi? Nah jadi aligner itu atau biasanya kita sebut dengan clear aligner adalah sebuah metode untuk meratakan gigi atau merapikan gigi. Jadi biasanya kan mungkin teman-teman kalau yang dari zaman dulu udah tahu banget, biasanya kalau ngeratain gigi itu kan kita bisa pakai behel atau pakai retainer yang aktif biasanya juga, yang kayak retainer lepas pasang itu juga bisa dipakai buat ngerapin gigi. Nah kalau di zaman sekarang nih yang udah modern, biasanya orang-orang untuk ngeratain gigi itu lebih senang mungkin pakai clear aligner. Nah, jadi clear aligner itu adalah metode untuk ngerapiin gigi. Nah, ngerapiin giginya itu menggunakan sebuah alat yang terbuat dari plastik fiber. Nah, alat tersebut tuh jadi tercetak sesuai bentuk gigi kita, dan plastik tersebut itu bisa menggerakkan gigi kita. Jadi gigi kita itu yang tadinya misalnya berantakan atau misalnya ada jarang-jarang ada celah-celahnya itu bisa digerakkan dan menjadi lebih rapi. Nah, jadi oke, sambil baca-baca nih. Oke, dok, selama pandemi eyelinerku lepas. Nah, sekarang mau lanjut pakai lagi gimana ya? Nah, untuk yang mau nanya untuk lebih ke teknisnya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi sekarang kita masih bahas dulu nih kayak cara kerjanya aligner. Aligner itu tadi aku bilang terbuat dari plastik. Pasti kan pada yang penasaran kok gimana caranya sih plastik bisa ngegerakin gigi. Nah, jadi aligner itu metodenya ini aligner. Jadi seperti biasa ya, kalau kita mau menggerakkan gigi, udah pasti gigi pasien itu harus kita cetak terlebih dahulu. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk ke pencetakan, mungkin aku jelasin sedikit prosedur ya tentang Rata ID juga, biar kebayang nih kok tiba-tiba udah mulai cetak dulu. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada pasien nih, pasien pengen ngerapiin gigi, pengen giginya lebih rapi. Jadi pertama pasien itu tahapnya adalah konsultasi dulu dengan dokter gigi Rata. Nah, jadi kita akan konsultasi dulu nih. Pasien bisa konsultasi, pertama hubungin dulu customer service-nya. Jadi biasanya dari customer service nanti juga akan ada beberapa pertanyaan nih yang harus dijawab. Jadi misalnya kayak keluhannya tuh gigi sebelah mana, usianya juga berapa, terus lokasinya di mana. Jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira calon pasien ini mau ngerapiin gigi itu karena apa. Nah, dari customer service baru diarahkan nanti dokter dari tim dokter gigi Rata itu kita akan mulai menganalisa nih. Kan dari customer service juga dikirimin foto ya, foto calon pasiennya seperti apa giginya nih. Nah, dokter gigi Rata itu pertama akan menganalisa dulu. Oke, kira-kira kasus seperti ini bisa nih kemungkinan menggunakan Rata. Baru setelah itu pasiennya akan diarahkan untuk konsultasi dulu dengan dokter gigi Rata. Nah, konsultasinya sendiri itu bisa dengan konsultasi online dulu. Misalnya ada pasien-pasien yang mungkin gak mau langsung datang ke klinik dulu, mau tahu lebih lanjut dulu nih tentang Rata ID itu apa sih, tentang clear aligner itu apa. Jadi kita bisa konsultasi online dulu. Nah, nanti konsultasi online bisa bertanya jawab nih sama dokternya langsung nih. Kira-kira giginya kenapa sih? Kamu ada concern di gigi sebelah mana? Misalnya ada giginya bertumpuk nih, mau dirapiin. Nah, dari konsultasi online, kan dokter gigi Ratanya udah tahu dong, udah ada gambaran besarnya nih. Baru setelah itu biasanya kita arahkan untuk konsultasi di klinik Rata. Nah, baru di klinik Rata nanti akan dicek kira-kira giginya seperti apa. Misalnya giginya bertumpuk banget nih, berarti nanti harus digerakinnya seperti ini, seperti ini. Baru setelah itu, jika sudah konsultasinya udah oke hasilnya,
baru setelah itu giginya dicetak. Nah, dari pencetakan gigi ini sekalian aku juga kita akan ngobrol-ngobrol juga nih ya, kayak gimana cara kerjanya Rata. Nah, jadi dari hasil cetakan gigi pasien, mungkin teman-teman ada yang belum pernah lihat kali ya bentuk cetakan gigi pasien itu seperti apa. Nah, jadi ini aku sebenarnya ada contohnya sih, cuman biasanya contohnya itu lebih kayak warna mirip-mirip lah seperti ini, cuman biasanya agak berbeda warna aja. Jadi dari hasil cetakan gigi pasien, nanti kan akan terbentuk nih, benar-benar cetakan gigi itu precise banget ya, seperti ini contohnya lah. Jadi misalnya akan kelihatan nih, ini contoh gigi rahang bawah nih. Jadi biasanya calon-calon pasien itu akan kita cetak giginya atas dan bawah. Nah, dari cetakan gigi ini kan akan precise nih, kelihatan banget nih kira-kira posisi kalau kita lihat dari lengkung gigi ya. Nih, gigi yang sebelah sini itu lebih mundur kan dibanding gigi yang lainnya. Nah, jadi dari cetakan gigi itu kita akan tahu nih kira-kira oh posisi giginya yang ini sepertinya harus dimajuin, posisi yang ini harus dimundurin. Nah, dan itu juga disamakan dengan concern dari pasien tersendiri. Jadi nanti pasien juga akan bilang dong, misalnya aku paling gak suka nih kok gigi yang sebelah sini kok terlalu berantakan banget ya kelihatannya, kok jadi nggak bikin nggak pede gitu kalau misalnya senyum giginya terlalu mundur yang ini, jadi aku merasa senyumnya nggak bagus gitu. Nah, jadi dari cetakan gigi ini dari cetakan ini juga nanti akan kita desain dengan komputer. Jadi seluruh perawatan dengan clear aligner itu biasanya untuk kayak perhitungannya dan lain-lainnya itu udah computerized. Jadi makanya untuk perawatan dengan clear aligner itu benar-benar precise. Jadi kita bisa memprediksi nih, dari gigi yang kondisinya seperti ini, itu perawatannya tuh seperti apa, dan misalnya gigi yang mana yang harus dimajuin, gigi mana yang harus dimundurin, gigi mana yang harus digerakkan, dan pergerakannya itu bisa sebesar apa tenaganya, itu semuanya udah terprediksi kalau dengan clear aligner Rata. Jadi dari cetakan gigi seperti ini, akan di-scan, lalu nanti akan istilahnya kayak digital imaging itu akan masuk ke komputer. Nah, dari komputernya itu akan jelas tuh, kelihatan tuh desainnya itu akan seperti apa. Nah, makanya jadi kalau dengan perawatan clear aligner itu biasanya kita bisa memprediksi nih, dari posisi gigi yang sekarang sampai nanti hasilnya pergerakannya itu seperti apa sampai selesai. Jadi nanti setelah giginya dicetak, gigi cetak ini kan akan terscan dan masuk ke komputer ya. Jadi computerized semua nih, ada softwarenya, kita bisa lihat. Nah, baru setelah itu nanti akan dibuatkan video nih. Jadi dari video itu akan terlihat nih. Jadi setiap pasien yang mau menggunakan clear aligner setelah giginya dicetak, dari cetakan tersebut akan dibuatkan video 3D simulasi pergerakan gigi kita dari awal sampai akhir pemakaian clear aligner Rata itu seperti apa. Nah, jadi nanti biasanya untuk pasien-pasien Rata itu masing-masing akan dapat video dari cetakan giginya masing-masing. Jadi bisa tahu nih, oh oke, kira-kira nanti dari awal gigi saya berantakan banget nih. Nanti di tengah perjalanan gigi yang berantakan itu ada yang dimajuin, ada yang dimundurin. Nah, sampai nanti hasil akhirnya yang rapi itu seperti apa, pasien udah bisa tahu. Nah, nanti setelah dari desain itu selesai, desain itu udah oke, pasiennya udah setuju, baru kita akan produksi yang namanya clear aligner. Nah, jadi biasanya dari cetakan gigi ini, kan dari desain itu akan kelihatan ya, dari pergerakan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti giginya rapi. Nanti model-model gigi ini pun juga akan dibuat istilahnya kayak kita gerakan giginya dikit-dikit dari model ini juga. Jadi baru dari model ini akan kita print namanya clear aligner ini. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin belum pernah lihat clear aligner itu kayak apa, bentuknya itu seperti ini. Jadi clear aligner itu terbuat dari plastik, dan plastiknya ini juga bukan sembarangan plastik ya. Jadi plastiknya ini adalah plastik medical grade, atau biasanya menggunakan plastik juga plastik yang food grade yang biasa dipakai buat kemasan botol atau minuman. Jadi plastik ini tuh aman. Nah, kok bisa sih plastik itu ngegerakin gigi? Nah, ini kita sambil ngobrol-ngobrol juga ya. Jadi ngobrol-ngobrol gimana caranya nih kok plastik kayak gini bisa sih ngegerakin gigi. Nah, jadi tadi kan aku udah ngejelasin juga ya. Kita itu udah punya cetakan dari gigi pasien. Nah, jadi plastik ini akan dipres. Istilahnya kayak, tadinya tuh plastiknya bentuknya nggak seperti ini. Jadi plastiknya sebenarnya sih kalau mungkin bisa dilihat di YouTube ya. Jadi plastiknya itu ya kayak plastik lembaran, nggak lembaran juga sih, jadi lembaran. Nah, itu lembarannya tuh kayak di press, di vakum,
dan plastik tersebut akan divakum kenceng gitu. Jadi dia akan benar-benar ngikutin dari bentuk gigi ini. Jadi plastiknya ini akan divakumnya itu juga dengan biasanya sih akan divakum dengan panas juga ya. Jadi kan dia akan mengikuti dari bentuk akan dipres, dia akan mengikuti dari bentuk gigi ini. Nah, setelah udah dipres nih, bentuknya kan akan tercetak seperti gigi pasien ya, seperti cetakan gigi ini akan benar-benar persis, akan precise seperti bentuk dari cetakan gigi pasien. Nah, gimana cara plastiknya ini bisa ngegerakin gigi? Jadi, biasanya dengan clear aligner itu akan kita print. Gimana ya, ngejelasin biar gampangnya nih. Jadi, kita akan ngeprint clear aligner itu sesuai dengan pergerakan giginya. Jadi, biasanya pasien-pasien itu kan akan dapat alignernya ada beberapa set ya. Jadi, nggak cuma dapat satu aja nih, nggak cuma dapat satu ini doang. Jadi, biasanya akan kita print. Misalnya, satu pasien itu giginya bertumpuk nih. Nah, berarti nanti kita itu akan menggerakkan gigi 0,25 mm setiap minggu. Nah, aligner itu nanti akan kita pakai satu nomor itu setiap 7 hari, jadi setiap minggu. Jadi misalnya, nanti kamu dapat aligner, ceritanya kamu dapat 10 aligner nih. Berarti kemungkinan jangka waktu perawatannya itu akan 10 minggu. Karena kan satu aligner itu akan dipakai selama 7 hari ya. Jadi dapat 10 nomor berarti 10 minggu. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 10 itu gigi kamu akan digerakin. Jadi nanti kamu misalnya dapat aligner itu dapat 10 set ya. Nah, set nomor 1 berarti giginya itu udah digerakin 0,25 mm. Habis itu setelah itu kamu ganti lagi ke nomor 2. Nah, nomor 2 berarti digerakin lagi yang tadinya udah gerak 0,25 mm, digerakin lagi dari pergerakan yang ini digerakin lagi 0,25 mm. Nah, itu terus berlanjut sampai nanti posisi gigi yang kita inginkan. Nah, itu kayak gitu. Nah, kira-kira ini penjelasannya kebayang nggak sih? Ngejelasin pakai bahasanya yang agak lebih gampang. Kira-kira kebayang nggak nih? Oke, terus, nah, jadi makanya kenapa plastik ya, bahan dasar plastik itu kok bisa ngegerakin gigi. Jadi memang metode dari menggerakkan gigi menggunakan clear aligner itu, kita memang menggunakan teknik, kayak teknik tekanan gitu. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang, ini misalnya posisi giginya tadi nih, contoh yang gini ya. Nih, posisi gigi yang ini kan lebih mundur ya dibanding gigi yang lain ya. Nah, jadi dengan aligner, jadi saat gigi itu dipakaikan aligner, khusus gigi yang ini, yang di paling belakang ini, kita kasih tekanan. Jadi tekanannya itu seperti yang tadi aku bilang, 0,25 mm setiap minggunya. Jadi setiap nomor aligner akan dipush nih, 0,25 mm. Nanti dia ganti lagi ke nomor berikutnya, akan dipush lagi sejauh 0,25 mm lagi, sampai nanti mencapai posisi yang kita inginkan. Jadi yang tadinya giginya bertumpuk seperti ini, posisi giginya agak ke belakang, nanti posisi gigi yang mundur ini akan menjadi rapih dan menjadi satu lengkung dengan gigi yang lainnya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu sih untuk gimana caranya sih kok plastik bisa menggerakkan gigi gitu. Nah, jadi emang, dan pergerakannya pun juga kita bukan asal-asal menggerakkan ya, kayak tadi yang aku bilang, untuk pergerakan dengan aligner itu benar-benar precise nih, karena semuanya computerized. Jadi setiap kasus, setiap gigi pasien itu semuanya udah terprediksi dan udah pasti setiap pasien itu akan lain-lain jumlah alignernya, kayak gitu. Nah, terus setelah ini kita juga akan ngobrolin nih, tadi kan aku juga udah jelasin ya. Jadi tahap untuk penggunaan clear aligner itu biasanya kan kita konsultasi terlebih dahulu. Habis konsultasi, terus kita akan pencetakan gigi. Nah, saat konsultasi dan pencetakan gigi itu juga kita akan lihat nih. Jadi dokter gigi Rata akan ngeliat kira-kira kasus giginya itu seperti apa sih. Jadi biasanya kalau dengan clear aligner itu kasus-kasus yang dapat kita terima itu adalah kasus-kasus yang mild to moderate. Jadi biasanya kasus-kasus gigi yang lebih kita bisa bilang ringan atau sedang. Contoh-contohnya itu seperti gigi yang bertumpuk. Nah, bertumpuknya pun juga kita harus, maksudnya harus kita cek lebih lanjut sih. Maksudnya bertumpuknya itu, kalau yang terlalu ekstrim bertumpuknya itu kemungkinan kan perawatannya akan lebih kompleks. Nah, jadi harus kita cek dulu. Jadi biasanya kalau gigi bertumpuk itu kurang lebih kurang ruangannya sekitar 7 mm lah. Kira-kira
sekitar 7 mm, ya sekitar 1 gigi. Gimana ya ngejelasin lebih gampangnya. Intinya gini, kalau misalnya gigi yang bertumpuk banget, itu kita harus ukur-ukur juga di kira-kira. Dokter gigi ratanya itu harus memprediksi kira-kira kasus kayak gini, kalau giginya bertumpuk itu bisa digerakkan sampai seluruh giginya itu akan lengkungnya rapih atau tidak. Nah, contoh kalau misalnya giginya bertumpuk. Nah, gigi bertumpuk itu biasanya kan diakibatkan oleh kurangnya ruangan pada lengkung rahang kita. Jadi kita punya, setiap orang kan ada lengkung rahangnya ya, masing-masing nih. Ini contohnya kayak gini, ini lengkung rahang bawah nih. Ini contoh adalah contoh gigi yang bertumpuk. Nah, biasanya kalau gigi yang bertumpuk itu diakibatkan oleh kurangnya ruangan pada lengkung rahang. Nah, jadi kalau misalnya ada orang lengkung rahangnya sempit, tapi giginya besar-besar. Jadi makanya gigi itu nggak punya tempat nih saat gigi itu numbuh. Dia nggak punya tempat karena tempatnya kurang, makanya numbuhnya jadi bertumpuk, jadi tidak rapih. Atau bisa juga kebalikannya, misalnya lengkungnya besar, giginya kecil-kecil. Nah, kalau kayak gitu berarti kan kelebihan ruangan ya. Jadi yang tadinya lengkungnya besar nih, giginya kecil-kecil, otomatis pasti malah kelebihan ruangan, jadi jarang-jarang. Nah, ini kita balik lagi nih kayak tadi ke kasus gigi yang bertumpuk nih. Nah, gigi bertumpuk itu setelah dikonsultasiin, habis itu kita cetak. Nah, saat konsultasi dan cetak itu kita juga akan, dokter gigi rata itu juga akan melihat nih. Kalau gigi bertumpuk, kayak tadi aku bilang, gigi yang bertumpuk itu adalah kurangnya ruangan pada lengkung rahang. Otomatis untuk menggerakkan gigi, kita butuh ruangan. Jadi kalau misalnya gigi posisinya terlalu menumpuk nih, ini ada 2 gigi ya. Gigi itu terlalu menumpuk. Mau kita gerakin nih, jadi dia saling tumpang tindih. Mau kita gerakin biar dia bisa samping-sampingan seperti ini, nggak tumpang tindih lagi. Nah, kalau posisi gigi terlalu bertumpuk, mau kita dorong ke depan atau ke belakang, ke kanan dan ke kiri itu udah pasti nggak akan bisa, karena dia nggak punya ruangan untuk bergerak. Makanya biasanya kalau gigi yang bertumpuk, kita biasanya dokter gigi rata akan menganjurkan untuk adanya prosedur tambahan, yaitu namanya slicing. Jadi setelah giginya dikonsultasiin, giginya dicetak, saat giginya didesain untuk digerakin sesuai dengan posisi yang diinginkan. Nah, untuk menggerakkannya itu membutuhkan ruangan. Nah, ruangannya itu harus dilakukan prosedur tambahan oleh dokter gigi rata, namanya slicing. Jadi slicing itu adalah prosedur menyediakan ruangan pada sela-sela gigi. Nah, sela-sela gigi, jadi kan gigi yang tadinya bertumpuk seperti ini nih, saling tumpang tindih. Kita sediain ruangan di sela-selanya, jadi nanti akan ada celah kan. Nah, celah tersebut nih, celah yang di antara gigi tersebut akan digunakan, dimanfaatin untuk menggerakkan gigi. Jadi misalnya gigi tadi bertumpang tindih seperti ini, dan yang posisi yang belakang itu terlalu mundur, kayak contoh yang tadi dicetakan gigi ya. Nah, kalau misalnya nggak ada ruangan, ini nggak bisa digerakin. Nah, setelah adanya celah, otomatis akan terlihat seperti ini kan. Nah, kalau giginya udah ada celahnya, baru gigi tersebut bisa kita gerakin. Yang tadinya terlalu mundur nih, gigi yang di belakang, itu bisa kita dorong ke depan. Nah, nanti celah yang dibuat saat slicing tersebut juga akan rapat dengan sendirinya saat giginya kita gerakan. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien rata di sini yang udah ini ya, udah melewati tahap pencetakan, habis itu udah desain gigi, yang setelah ini mau di slicing nggak perlu takut, karena setelah gigi di slicing, celah yang dibuat oleh dokternya ini akan rapat dengan sendirinya, karena kan celah tersebut justru digunakan untuk menggerakkan gigi ya. Jadi nanti saat giginya, misalnya gigi yang mundur nih, akan kita dorong, otomatis nanti celahnya akan rapat nih saat giginya udah di posisi yang kita inginkan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, slicing itu apa giginya dipotong? Jadi slicing itu bukan giginya dipotong, tapi memang permukaan gigi itu kita ambil sedikit. Dan ngambilnya pun juga bukan yang misalnya 1 gigi kita belah, bukan seperti itu. Jadi slicing itu prosedurnya kita menyediakan ruangan pada sela-sela gigi. Nah, ruangannya tersebut tuh juga besarnya cuma 0,5 mm. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kayak pasiennya habis slicing senyum pun juga nggak terlalu kelihatan. Apalagi setelah itu akan ketutupan dengan aligner. Jadi sebenarnya nggak kelihatan sama sekali kalau habis slicing, jadi nggak perlu takut. Gitu. Nah, terus setelah ini kita akan coba aku sambil baca-baca juga ya. Oke. Nah, tadi kan gitu ya, kira-kira prosedur gimana cara aligner itu bisa gerakin gigi.
Nah, terus kita akan bahas nih. Jadi, setiap pasien itu akan terima berapa set aligner sih? Nah, jadi kan tadi aku juga udah sempat jelasin ya. Jadi, setiap pasien itu akan dilakukan pencetakan. Habis dicetak itu akan dibuatkan video 3D simulasi pergerakan gigi dari awal sampai akhir pemakaian clear aligner tuh hasilnya seperti apa. Baru setelah videonya oke, alignernya kita produksi. Nah, jadi kayak tadi aku juga udah bilang, aligner itu bukan sekali perawatan linernya satu doang, bukan seperti itu. Jadi kita kan ngegerakin gigi itu secara bertahap ya. Tadi aku juga udah sempat jelasin, ngegerakin giginya itu 0,25 mm setiap minggu. Jadi misalnya ada pasien giginya bercelah nih. Giginya bercelah itu nanti kan akan dihitung ya celahnya itu besarnya berapa. Berarti kalau setiap minggunya digerakin 0,25 mm, sebenarnya kayak dikali aja kira-kira misalnya celahnya 1 mm nih. Nah, untuk ngerapetin gigi tersebut yang celahnya 1 mm, kita kan menggerakkan gigi dengan aligner itu 0,25 mm ya. Berarti seperempatnya ya jaraknya. Nah, berarti sebenarnya kalau dihitung-hitung ya untuk ngerapetin celah 1 mm berarti kita butuh 4 aligner. Karena setiap alignernya kita menggerakkan gigi 0,25 mm. Kebayang nggak kira-kira kayak gitu gambarannya? Jadi misalnya untuk ngerapetin gigi yang celahnya 1 mm, berarti kita butuh 4 aligner. Karena satu aligner itu kita menggerakkan 0,25 mm. Nah, jadi seharusnya kalau memang dipakainya sesuai dengan anjurannya, kurang lebih nanti dengan 4 aligner ini celahnya akan merapat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk bisa menjawab kira-kira setiap pasien itu akan mendapatkan berapa set aligner, itu setiap pasien pasti akan beda-beda. Jadi semua itu tergantung dari tingkat kesulitan dari kasusnya dan juga tergantung dari apa yang pasien inginkan nih. Misalnya ingin posisi giginya seperti apa. Jadi kan kita akan mendesain dan merubah posisi giginya itu kan sesuai dengan yang pasien inginkan, sambil juga menyelaraskan dengan teknik kedokteran giginya ya. Jadi belum tentu misalnya pasien pengen banget giginya dirubah seperti ini, tapi kalau menurut dokter gigi kita, kok kalau pergerakan kayak gini malah sebenarnya kurang baik nih kalau dari tindakan kedokteran ya, malah kurang apa ya, pergerakannya tuh kurang baik lah untuk diterima giginya, kita juga pasti akan menyarankan yang terbaik. Nah, jadi untuk berapa setnya itu semua tergantung dari kondisi gigi pasien. Jadi misalnya ada gigi yang memang bertumpuknya ringan. Nah, kalau misalnya bertumpuknya ringan, otomatis untuk menggerakkan giginya pun juga tidak sekompleks itu kan. Nah, kalau misalnya memang yang kasusnya ringan-ringan, kemungkinan jumlah dari set alignernya itu akan lebih sedikit dibandingkan jumlah gigi yang memang sangat bertumpuk. Karena kan seperti yang tadi aku bilang, untuk menggerakkan gigi itu 0,25 mm ya pergerakannya setiap minggu. Makin jauh gigi tersebut akan digerakkan, otomatis jumlah alignernya pun juga akan lebih banyak. Cuman biasanya kalau dari clear aligner rata, kita itu mentargetkan untuk setiap pasien itu alignernya maksimal 30 set gitu. Jadi biasanya kalau memang kelihatan nih kira-kira saat konsultasi, saat kita periksa giginya, kayaknya kasusnya agak lebih berat nih dibanding biasanya, dan kita prediksiin kemungkinan alignernya akan lebih dari 30 set, biasanya akan kita anjurkan untuk perawatan yang lebih kompleks lagi, dan itu bisa menggunakan namanya Rata Pro. Jadi kalau Rata Pro itu biasanya kita anjurkan untuk kasus-kasus gigi yang cenderung lebih sulit ya, lebih kompleks. Nah, itu biasanya untuk kasus-kasus yang membutuhkan aligner lebih banyak dari 30 set. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, terus abis ini kita kita akan bahas nih, kok gimana sih setiap set itu bisa presisi banget bentuknya. Karena padahal setiap pasien itu cuma dicetak sekali saat kunjungan pertama. Oke, jadi kenapa aligner itu bisa presisi banget? Jadi walaupun pasien itu nyetak cuman saat datang kunjungan pertama nih ke klinik, cetak cuman sekali, tapi kok bisa bikin alignernya itu banyak dengan bentuk yang udah digerakkan segitu banyak sampai nanti posisi giginya itu rapih gitu. Nah, jadi seperti yang tadi aku jelaskan di awal, jadi untuk perawatan dengan clear aligner, jadi untuk clear aligner itu biasanya memang pergerakan giginya kan terprediksi karena dari cetakan gigi yang akan kita buatkan clear aligner itu,
metodenya itu semua udah computerized. Jadi dari cetakan gigi nanti akan di-scan, lalu nanti akan istilahnya kayak masuk ke komputer. Nah, jadi benar-benar semuanya tuh udah detail banget dari segala ukurannya, kira-kira harus digerakinnya berapa milimeter, habis itu kurang ruangannya berapa, atau misalnya kelebihan ruangannya berapa, gigi yang ini harus digerakkan seberapa banyak. Nah, itu semua udah terbaca dan udah datanya tuh via dengan komputer semua, jadi benar-benar precise. Jadi bukan mengira-ngira, tapi memang udah detail gitu. Jadi misalnya kondisi giginya si A seperti ini, untuk mencapai dengan hasil yang diinginkan, itu udah jelas banget. Jadi pergerakannya di minggu pertama geraknya segini, minggu kedua geraknya segini, minggu ketiga geraknya segini, dan berapa lamanya memakai aligner itu semuanya udah detail semua. Jadi benar-benar terprediksi semua. Makanya setiap aligner itu kita sebenarnya cukup cetak sekali. Dan karena terbantu dengan software dari komputer tersebut, udah jelas semuanya gitu. Jadi udah nggak mengira-ngira nih kayak misalnya cuma cetak 5 aja, nanti baru lihat ntar perkembangannya gimana. Bukan gitu. Jadi setiap aligner itu, setiap kasus kita udah benar-benar tahu. Oke, jadi pasien A ini giginya seperti ini, mau digerakinnya kayak gini, selesainya di tahap seperti ini. Jadi makanya seluruh aligner itu benar-benar precise banget, walaupun cetakan cuma sekali di awal. Nah kayak gitu. Oke, nah kira-kira cukup jelas nggak nih penjelasannya dari tadi? Oke, aku sambil baca-baca juga. Oke, nah tadi kan aku udah jelasin juga ya kira-kira untuk tahapnya itu gimana, dari pencetakan, bikin video 3D simulasi, abis itu alignernya diproduksi. Nah, jadi untuk selain pemakaian clear aligner yang benar-benar precise dan terprediksi, tapi tetap juga pasien itu tetap harus berkomitmen ya untuk menggunakan aligner. Karena seperti yang kita tahu ya, maksudnya bedanya aligner dengan behel itu, kalau behel kan sifatnya fix ya, jadi benar-benar ditempel di gigi dan pasien itu nggak bisa ngelepasin behel itu sendiri, harus ke dokter gigi dan harus kontrol ke dokter gigi kalau misalnya harus dikencengin atau ganti karetnya. Nah, bedanya dengan aligner itu memang jadi aligner itu sifatnya dia bisa dilepas pasang. Jadi memang setiap pasien yang menggunakan clear aligner, jika mau posisi giginya memang sesuai dengan rencana perawatan yang sudah dibikinkan dengan dokter gigi rata, itu tetap harus berkomitmen. Jadi harus mengikuti prosedur pemakaian clear aligner sesuai dengan anjurannya. Jadi misalnya kamu dapat nih, ada pasien dapat 10 set aligner. Nah itu harus dipakai sesuai dengan anjuran dokternya. Jadi nggak bisa kayak mau giginya rapih tapi pakai alignernya bolong-bolong, maunya pakainya semaunya aja kalau lagi pengen pakai, kalau enggak ya enggak. Jadi tetap aja perawatannya itu tetap harus sesuai dengan anjuran dokternya. Jadi aku sekalian jelasin juga nih, misalnya ada yang penasaran ya teman-teman, kayak pakai clear aligner itu bisa dilepas pasang tapi pakainya harus berapa lama. Jadi kalau tadi kan aku udah jelasin ya, untuk clear aligner itu biasanya perawatannya kan terprediksi ya dari awal sampai akhir nanti giginya rapi itu seperti apa. Dan setiap pasien akan mendapatkan beberapa nomor set itu tergantung dari kesulitan posisi giginya. Nah, jadi misalnya ada pasien dapat 10 set aligner untuk dipakai di gigi atas dan gigi bawah. Nah, setiap aligner itu akan kita pakai 22 jam sehari. Jadi misalnya satu pasien ini dapat 10 set, berarti nomor 1 itu akan mulai kita pakai seharinya 22 jam. Dan 22 jam itu dipakai benar-benar sepanjang hari, dari pagi sampai tidur. Nah, dilepasnya itu benar-benar cuma saat makan, saat sikat gigi, dan saat minum minuman yang panas. Nah, jadi aligner itu akan dipakai benar-benar sepanjang hari. Jadi memang setiap pasien itu harus punya komitmen untuk pakai alignernya dengan rajin kalau mau hasil akhir dari giginya itu maksimal. Nah, sehari itu kita pakai 22 jam dan satu nomor aligner kita pakai selama 7 hari. Jadi kalau misalnya kamu dapat aligner itu 10 set, berarti kita pakai nomor 1 misalnya ini hari Rabu nih. Kamu pakai mulai nomor 1 itu hari Rabu. Nah, dipakai terus tuh, sehari Rabu dipakai 22 jam. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Rabu depan, itu harus dipakai seharinya 22 jam. Jadi, satu nomor kita akan pakai selama 7 hari. Baru nanti ganti ke nomor berikutnya, ke nomor 2 itu, di hari Rabu depan. Nah,
kalau mau naik ke nomor 2-nya nih, naik ke nomor berikutnya itu harus dengan syarat seharinya kita pakai aligner ini selama 22 jam. Jadi kalau misalnya kamu dapat aligner 10 nomor, terus ternyata pas pakai nomor 1 pakainya bolong-bolong nih. Jadi hari Rabu pakai, hari Kamis pakai tapi cuma setengah hari, hari Jumat benar-benar lupa. Nah, yang harusnya gantinya dalam 7 hari itu harus dipanjangin sendiri. Jadi yang tadinya pakainya satu nomor 7 hari, jadi dipakai selama 10 hari atau maksimal 14 hari.